Halo, selamat datang di channel saya, Irianto. Saat ini kondisi pada saat video ini dibuat, IHSG mengalami penurunan yang cukup drastis. Sebenarnya ini bukan hal yang baru ya. Selama saya 10 tahun lebih berada di dunia persahaman, ini hal-hal yang sebenarnya cukup umum terjadi gitu. Dan nggak cuma sekali dua kali. Mungkin yang paling parah ketika COVID, dan kita lihat bahwa setelah penurunan yang cukup dalam, IHSG memantul lebih besar atau lebih tinggi daripada saat sebelum COVID gitu. Nah, pertanyaannya buat kondisi saat ini, sebenarnya apa yang bisa dilakukan dengan berbagai kondisi yang mungkin rekan-rekan alami. Nah, video ini cukup penting atau akan membantu buat teman-teman yang mungkin masih baru di dunia persahaman. Nah, ini beberapa hal yang akan teman-teman hadapi atau sudah teman-teman rasakan sebelum kita masuk ke solusi ya. Apa yang teman-teman rasakan ketika kondisinya saat ini terjadi. Nah, ini kalau saat video ini dibuat, kondisinya itu IHSG dari 7 ribuan ke 6 ribuan. Nah, ini mungkin kalau teman-teman masuknya masih baru, tentu ini akan drop yang sangat besar. Kalau misalnya kita yang sudah cukup lama di IHSG, apalagi teman-teman yang masuknya dari awal COVID ya, ketika dia turun begitu dalam, ya mungkin ini hanya mengikis keuntungan teman-teman. Tapi tidak kalau misalnya masih baru masuk. Nah, beberapa hal yang mungkin teman-teman saat ini sedang hadapi ya. Jadi, pasti ada rasa takut akan makin turun. Ini cukup wajar terjadi karena kita tidak bisa melihat apakah dia akan turun terus atau sudah bisa naik. Nah, ini implikasinya akan ke apakah akan jual atau beli gitu kan. Biasanya orang bakalan berpikiran untuk jual kalau udah punya barang. Ini jatuhnya cut loss. Nah, kenapa kan cut loss? Karena ngerasa portofolionya tuh merah semua. Jadi ngelihat yang biasanya hijau-hijau tiba-tiba semuanya merah, mungkin ada ya yang masih hijau, beberapa masih hijau, tapi karena sebelumnya dia sudah naik cukup banyak dan eh, dia tetap hijau karena memang keuntungannya terkikis. Misalnya tadinya sudah untung 50%, jadi 30% atau 20%. Nah, atau bisa jadi mau beli lagi, beli sekarang. Apakah akan beli sekarang atau nanti? Ini balik lagi ke ketakutan di awal. Jadi kalau takut makin turun ya jelas kita tidak mau beli sekarang. Nah, konsiderasi berikutnya untuk beli adalah karena ya kalau saat turun begini biasanya cash-nya udah tipis nih. Biasanya pas harga sahamnya naik kan top up atau uh, averaging up, masuk terus begitu turun ya cash-nya yang ada udah tipis. Apalagi kondisi kondisi saat ini masuknya udah banyak, sisanya dikit, mau diguyur semuanya pun belum tentu bisa melakukan perubahan yang cukup signifikan. Nah, ini adalah kondisi yang mungkin teman-teman hadapi. Kondisi yang mungkin dihadapi sekarang juga ini lagi overwhelm. Overwhelm kenapa? Karena satu, banyak berita sensasional ya. Nah, berita sensasional ini tiap IHSG turun pasti ada. Pasti ada dan pasti viral. Beberapa ciri-cirinya ini contohnya misalnya dia bakalan bilang kayak BBCA tidak pernah serendah ini dalam sekian tahun terakhir. Nah, ini cukup umum. Kadang dia nggak nyebut emiten, kadang IHSG terendah dalam 5 tahun terakhir. Atau pertama kalinya IHSG di bawah 6.000 atau di bawah 7.000 sejak berapa tahun yang lalu. Atau mungkin bisa juga tentang
dari pucuk ke bawah. Misalnya saham Telkom sudah turun 50% dari harga tertingginya. Misalnya, ini adalah contoh berita sensasional yang akan membuat rekan-rekan overwhelmed ketika IHSG sedang turun. Terus ada technical analysis tentang pattern atau buat rekan-rekan yang suka technical. Ini pasti akan sering berseliweran ya. Kalau pattern kan yang paling gampang apa ya? Double top ya. Jadi begitu ada double top, ada konfirmasi bahwa akan turun. Terus mungkin ada yang bermain pattern head and shoulder gitu. Ini ketika ada konfirmasi head and shoulder, atau mungkin ya ada support atau resisten ya, mainnya main tarik garis gitu, bahwa resistennya sudah tercapai. Ini adalah contoh-contoh bagaimana ini bisa membuat overwhelm buat rekan-rekan semua. Kemudian yang pasti sering akan muncul adalah berita pelemahan ekonomi, antrian bantuan pemerintah, ini pasti mulai muncul di mana-mana. Kemudian ketidakpuasan masyarakat, mungkin ketidakpuasan terhadap harga, ketidakpuasan terhadap kinerja, dan mungkin tingkat kriminal meningkat, berita-berita tentang korupsi, berita-berita ketidakpercayaan terhadap institusi tertentu itu akan meningkat biasanya ketika kondisi IHSG sedang turun. Ini akan membuat rekan-rekan overwhelmed. Dan ada juga mungkin tentang kesirikan ya. Jadi kalau sedang turun begini akan tetap ada yang pamer portofolio. Tapi teman-teman akan melihat bahwa yang pamer ini makin lama ini makin dikit. Tidak sebanyak ketika IHSG lagi tinggi-tingginya. Nah ini tapi akan memunculkan pertanyaan di kepala kita, kok bisa tetap cuan? Saat portofolio kita ini merah semua, kok dia bisa tetap cuan? Nah ini akan jadi pertanyaan. Ya sebenarnya kalau teman-teman punya beberapa yang masih hijau, teman-teman tahu jawabannya ya. Mungkin yang masih cuan ya karena tadinya cuannya tebal, jadi cuannya tipis. Ada dua yang bakalan tetap share ya. Jadi kadang mereka atau influencer yang teman-teman follow, ini dia bakalan share merah ya, sahamnya jadi merah, ditambah dengan kata-kata bijak ya. Jadi kita harus percaya sama analisis kita, biasanya itu kata-katanya. Terus kita harus melihat di masa lalu performanya. Nah ini nggak akan sirik kalau kontennya seperti ini, karena kita tahu kita sama dia sama-sama merah. Yang bakalan sirik ini kalau misalnya sahamnya itu dia tunjukin bahwa portofolionya hijau. Nah ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan, kok bisa ya dia tetap hijau? Atau kita bakalan mulai mensuggest, oh jangan-jangan dia punya orang dalam. Nah, ini mulai ngerasa bahwa dia tuh punya advantage dan akhirnya bakal muncul apa follow aja ya orangnya biar dapat informasi internal. Nah yang harus diperhatikan adalah biasanya yang masih hijau-hijau ini yang ditunjukin adalah non blue chip, karena blue chip tentu yang paling berpengaruh besar ke IHSG ya. Tapi ini biasanya non blue chip sama ada testimoni followernya. Nah, yang keempat ini yang cukup bahaya, yaitu marah. Jadi ini keadaan yang paling merusak ya, atau justru bukan keadaan yang paling merusak. Jadi dari awalnya sudah tahu ada kesalahan ditambah kondisinya tidak bersahabat. Biasanya ini yang terjadi. Jadi kitanya sudah tahu bahwa kita melakukan sesuatu yang tidak benar secara teori, dan kebetulan kondisinya tidak favorable buat kita. Ini akan muncul kemarahan. Contohnya adalah apa? Sudah all in di satu saham tertentu. Jadi kita sudah kasih semua modal kita di satu saham tertentu yang ya
udah nggak ada modalnya lagi, kita nggak bisa apa-apain. Itu, atau yang kedua, punya plan untuk pakai cuannya di bulan-bulan ini atau di tahun ini. Nah, ini bikin marah nih, ya kan? Misalnya main saham supaya nanti bulan Februari atau bulan Januari ini bisa diambil untuk biaya masuk sekolah anak. Wah, ini pasti jatuh-jatuhnya akan butuh uang, BU ya. Sama main saham pakai utang. Nah, ini kacau nih. Jadi kalau misalnya main sahamnya pakai utang, ya ketika harus bayar bunganya, kita harus cairin deh. Kita harus dicairin juga di harga yang lebih murah dari yang kita beli. Ini adalah contoh-contoh perasaan yang mungkin rekan-rekan sedang hadapi sekarang ya. Nah, ini contohnya nanti akhirnya kalau investor pemula gitu ya, jadi trauma. Terus ada yang bilang nanti investasi saham beresiko tinggi. Terus nanti jadi ketakutan nih ya, ketakutan tentang akan adanya krisis keuangan. Apalagi nih yang biasanya ya. Ini kebutuhan-kebutuhan pokok malah terganggu karena mau masuk lagi. Ini yang pakai utang. Nah, ini adalah hal-hal yang cukup umum terjadi ketika IHSG sedang turun. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ini ada beberapa tips yang saya coba rangkum untuk mengobati perasaan-perasaan tersebut ya. Jadi, pertama, yang harus kita miliki adalah rasa sadar dari mana rasa takut tersebut ya. Nah, rasa takut ini adalah akibat ketidaktahuan yang kita miliki. Nah, salah satu yang paling umum atau rahasia terbesarnya adalah kita harus memastikan bahwa tidak semua kondisi kita harus lakukan sesuatu. Saya ulangin ya. Kita ngerasa kita harus ngelakuin sesuatu, padahal seharusnya ini adalah waktu kita untuk wait and see. Nah, kalau kita nggak sadar ini akan jadi bahaya, karena ini akan memicu yang tadi ya, ada rasa marah, karena jadinya all in. Terus uang yang harusnya dipakai untuk kebutuhan lain jadi digunakan untuk saham, dan yang lebih parahnya lagi untuk nutupin kerugian jadi bayar utang gitu, pakai utang. Nah, apa saja sih yang bikin kita tetap bisa wait and see, tidak melakukan apapun, tidak jual, tidak beli terlalu cepat? Yang pertama adalah kita bisa tidak merasa nyaman atau merasa takut itu ketika tidak tahu apa yang kita beli ya. Jadi ini contohnya ya, misalnya kalau kita beli saham itu karena katanya bagus gitu. Nah, ini padahal kalau kita ngikutin oknum yang ngasih rekomendasi, jadinya oknumnya juga bisa merah gitu ya. Terus habis itu ya ada ikut grup, ikut tetangga, jadi nggak tahu alasannya kenapa ikut-ikutan doang. Ini bikin ketakutannya jadi besar karena kita tidak punya kontrol atas apa yang sebenarnya terjadi. Jadi ini kita lebih ke percaya aja gitu. Terus yang kedua yang paling bikin takut itu karena kita merasa harus tahu kapan suatu saham itu naik gitu. Misalnya ada yang bilang naik itu nanti pas bandarnya masuk. Nah, kalau kita bilang naik pas bandarnya masuk, ini bakalan bikin kita takut karena pertanyaannya adalah kapan gitu kan? Kan kita nggak bisa kontrol bandar masuk, bandar keluar. Jadi kapan ini bikin kita tetap takut gitu. Karena kita ngerasa harus tahu kapan naik. Kemudian kita bakalan ngerasa bahwa suatu saham dengan saham yang lain itu berkorelasi gitu ya. Misalnya kalau BBRI naik, BBNI akan naik, contoh ya korelasinya karena sama-sama bank. Nah, habis itu
Misalnya kita ngerasa BBCA naik, pasti IHSG naik. Nah ini jadinya pakai korelasi yang sebenarnya tidak berhubungan langsung karena ada kemungkinan faktor-faktor lain juga berpengaruh. Misalnya munculnya Goto dan brand ya, ini pengalaman saya, pengalaman banyak orang yang sudah beberapa tahun di saham, bahwa kemunculan Goto dan brand ini membuat IHSG ini jadi secara general dia tidak berkorelasi yang cukup smooth dengan BBCA. Sebelumnya dia cukup smooth lah dengan BBCA. Kenapa ya? Karena memang secara market valuation, market capitalization dia masuk tiba-tiba besar gitu. Nah ini adalah alasan kita ngerasa takut karena ngerasa harus tahu kapan naik dan ngerasa tahu kapan naik ya. Dan yang ketiga adalah tidak tahu harus beli atau jual berapa lot. Nah ini yang paling bahaya ya. Karena berapa lot yang harus dibeli sama berapa lot yang harus dijual itu sebenarnya nggak bisa ngikut siapapun gitu. Ini sangat personal dan itu butuh diskusi yang lebih dalam dengan orang yang sudah pernah melakukan analisa portofolio maupun kesiapan dari mental masing-masing. Jadi karena tiap orang itu punya beda modalnya beda. Kemudian beda risk tolerance. Jadi kalau modalnya kecil tapi nekat, itu akan beda saham yang harus dibelinya kalau misalnya modalnya besar tapi nekat. Kadar nekatnya juga beda gitu kan. Sama beda prioritas keuangan gitu. Apakah lebih condong ke saham-saham yang sifatnya syariah misalnya, atau misalnya tidak akan masuk ke industri rokok. Nah ini adalah bentuk-bentuk prioritas yang menjadi value masing-masing yang akan berbeda. Nah yang kedua adalah yang harus rekan-rekan lakukan adalah kita harus ingat bahwa yang di-share itu hanya sisi baiknya dan nggak pernah lengkap. Sisi buruk-buruknya itu nggak akan lengkap di-share. Pasti orang nge-share itu ada tujuan-tujuan tertentu. Tujuan tertentunya kita nggak perlu tahu si ini mau ini, si itu mau ini. Tapi in general kita tahu lah ya, kalau untuk non-finansial tentu butuh follower, rasa bangga, dan validasi. Ya itu contoh mungkin berlaku buat saya, buat teman-teman juga pasti pernah ngerasa kalau misalnya lagi cuan gede, pengen nih pamer gitu kan, walaupun bukan pamer jumlah sahamnya tapi berapa persennya, itu ada kebanggaan ya kan. Kemudian finansial. Jadi di sini kalau misalnya kita direkomendasikan saham yang non liquid, ini bisa jadi followernya masuk, dianya take profit gitu kan. Atau juga dengan grup berbayar ya dia dapat pemasukan dari bulanan atau mingguan dari si anggota-anggotanya. Dan yang ketiga yang harus dilakukan secara umum, yaitu kita harus mengakui kesalahan langkah dan memperbaiki secepat mungkin walaupun sakit. Ini yang nggak mudah ya. Kalau misalnya sudah marah, sudah tahu ada yang salah, itu kita tetap harus cut. Meskipun itu rasanya bisa nih dicoba lagi, bisa dicoba lagi. Semakin banyak kita mencoba, semakin besar kerugiannya, semakin besar merahnya, tapi tidak akan muncul di portofolio. Saya ulangi ya. Jadi, semakin kita ngerasa udah salah jalan tapi diterusin, nanti teman-teman mungkin jual sedikit-sedikit atau beli sedikit-sedikit, itu nggak akan muncul di portofolio. Merahnya tuh merah tipis, tapi kalau teman-teman bandingin berapa uang yang sudah masuk ke rekening saham teman-teman dan berapa sekarang nilai sahamnya, nanti teman-teman bakal ngelihat bahwa udah rugi besar banget ya gitu. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman ikut grup terus merah, habis itu
tiba-tiba ngerasa nggak apa-apa nih, fundamentalnya bagus, teman-teman perhatikan, mungkin aja belinya di harga mahal gitu. Jadi kalau tahu ini kemahalan pas belinya, langsung di-cut gitu. Karena mungkin ada yang fundamentalnya bagus, tapi lebih murah. Dan yang harus diakui juga mungkin kalau tidak melakukan money management. Jadi ada tergiur untung cepat tanpa memikirkan resiko gitu ya. Udah ikut aja, percaya aja. Nah, ini juga strategi yang salah. Jadi sahamnya udah naik malah dibeli, sahamnya sudah turun malah dijual. Kemudian all in yang terlalu cepat. Jadi saat kondisinya murah seperti sekarang, amunisi habis. Udah nggak bisa masuk lagi. Sama ini yang sering terjadi. Pas sahamnya bagus, porsinya banyak. Pas sahamnya jelek, malah ngambilnya porsinya sedikit gitu. Nah, ini adalah langkah-langkah yang salah atau langkah-langkah yang biasanya bikin portofolio jadi merah banget. Nah, dan solusinya ya 3 tadi ya. Jadi harus tahu sumber rasa takut kita. Yang kedua, harus ingat bahwa yang di-share itu hanya sisi baiknya, nggak lengkap. Pasti ada tujuan-tujuan tertentu orang nge-share keuntungan dia atau portofolio dia. Termasuk saya, termasuk mungkin teman-teman sendiri ya. Kemudian, mengakui kesalahan langkah-langkah dan perbaiki secepat mungkin walaupun sakit. Nah, itu sedikit tips untuk apa yang harus dilakukan saat IHSG turun. Sebenarnya ada yang lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Cuman menurut saya itu sudah cukup sih kalau misalnya kebutuhannya adalah untuk apa yang teman-teman harus lakukan saat IHSG turun. Kalau mau tahu lebih lengkap, diskusi aja di kolom komen atau DM saya supaya bisa kita diskusikan lebih detail, lebih dalam. Kita bahas portofolio rekan-rekan juga bisa, tinggal di DM aja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.